Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema dimuridkan untuk melayani. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa dari sejak mudanya hingga menjadi nabinya Tuhan yang luar biasa. Siapa dia? Nabi Samuel. Kita akan belajar dari kitab 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ke 21. Tetapi kita akan mengambil beberapa ayat untuk kita renungkan. 1 Samuel 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara, Samuel ini adalah anak Hana. Kalau kita belajar akan firman Tuhan, kita tahu Hana dulunya dia belum memiliki anak. Kemudian dia berdoa di bait suci untuk meminta anak kepada Tuhan. Dan dia bertemu dengan Imam Eli. Kemudian Imam Eli menubuatkan bahwasanya tahun depan Hana itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan Hana berdoa lagi untuk Hana bukan sekedar meminta seorang anak, tetapi bernasar kepada Tuhan. Apabila dia memiliki anak, dia akan mempersembahkan anaknya tersebut untuk dipakai Tuhan. Dan lahirlah Samuel. Dikatakan di sini tadi, Samuel yang muda. Jadi sejak muda, Samuel itu sudah melayani Tuhan di bait suci. Dan dia di bawah pengawasan Eli. Yang pertama, kalau hidup kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, terkhusus dalam pelayanan kita. Jadi yang pertama, kita harus mau dimuridkan. Kita harus memiliki guru dalam kerohanian kita, baik itu pendeta kita ataupun kakak rohani kita yang mementori setiap kita, sehingga kita dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Samuel sebelum menjadi nabinya Tuhan, dia di bawah pengawasan Eli. Demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Sebelum muridnya ini pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk melayani, maka Tuhan memuridkan mereka terlebih dahulu. Mereka diajar secara khusus oleh Tuhan sendiri, lewat firman Tuhan, lewat keteladanan Tuhan, lewat pelayanan Tuhan. Dan mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk mereka menjadi saksinya Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, kalau hidup kita mau menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, kita harus punya mentor rohani. Miliki itu dalam kehidupan kita. Dan mentor rohani kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan mengajar kita secara dahsyat, memperlengkapi kita dengan kuasanya. Jadi yang pertama kita belajar bersama-sama, kita harus mau dimuridkan sebelum kita melayani. Sebab dengan dimuridkan, kita akan mengerti bagaimana caranya melayani dengan baik, melayani dengan benar, dan melayani dengan penuh kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan baca dalam kitab 1 Samuel 3 ini, ayat yang ketiga sampai keempat. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Apa yang bisa kita teladankan dari Samuel ini? Yaitu hidupnya bukan sekadar menjadi pelayan Tuhan, tetapi dia dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan dia dekat dengan Tuhan. Dikatakan tadi bahwasanya dia tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tidurnya ini tidak jauh dari tempat tabut Allah. Makanya yang bisa kita pelajari dari seorang Samuel, dia bukan sekedar melayani Tuhan, tetapi dia juga punya kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan ini luar biasa sekali. Jadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau mau menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan, mau tidak mau kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya lewat doa kita. Tentunya lewat perenungan firman Tuhan yang kita lakukan terus-menerus setiap hari. Jangan hanya kita asal-asalan melayani Tuhan, tetapi kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak hidup melekat dalam firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan mengajarkan pada kita, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi mau tidak mau, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Sebab dengan demikian, kita akan mendengar suara Tuhan untuk kita mengerjakan apa yang terbaik dalam pelayanan setiap kita kepada Tuhan. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana Samuel hidupnya bukan sekadar melayani Tuhan, tetapi dia mau dekat dengan Tuhan. Dia mau mendengar apa yang menjadi suara Tuhan. Dan luar biasa sekali. Ketika dia memiliki hati yang demikian, Tuhan itu berkenan akan Samuel. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar kita rutinitas melayani Tuhan, tetapi perlengkapi diri kita untuk hidup dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kita lakukan setiap hari. Sebab dengan demikian kita akan mudah mendengar suara Tuhan. Seperti halnya Samuel ini, ketika Tuhan memanggil, dia mendengarnya. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, maka kita tidak asing dengan suara mereka. Demikian pula Samuel, karena Samuel ini mau terus dekat dengan Tuhan, maka dia tidak asing akan panggilan Tuhan atas dirinya. Ini luar biasa sekali. Dan apa yang bisa kita pelajari juga dari Samuel, kita baca selanjutnya. Yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Apa yang bisa kita teladani dari Samuel? Samuel taat akan apa yang menjadi nasihat dari Imam Eli. Ketika hidup kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, khususnya dalam pelayanan kita, maka miliki kerendahan hati untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi bukan sekedar kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga kita taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seperti halnya Samuel, ketika dia dinasehati oleh Eli, nanti kalau Tuhan memanggil, kamu jawab seperti ini. Dan Samuel melakukan apa yang menjadi nasihat daripada Eli. Tuhan memanggil dia kembali, dan Samuel menjawab tepat seperti apa yang diajarkan oleh Eli kepadanya. Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan, luar biasa dalam pelayanan kita, mau tidak mau, ya kita harus mau taat melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan, ataupun nasihat mentor rohani kita. Sebab dengan demikian, ketaatan tersebut mendatangkan berkat atas setiap kehidupan kita. Jadi yang ketiga, mau tidak mau, kita harus belajar taat. Taat itu berarti merendahkan hati untuk menerima masukan, untuk menerima pengajaran, untuk menerima didikan, dan melakukannya. Ini penting sekali. Dengan demikian, hidup kita, pelayanan kita, berkenan di hatinya Tuhan. Jadi kita belajar bersama-sama di perenungan kali ini. Yang pertama, kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan kita, mau tidak mau, yang pertama kita harus mau dimuridkan. Kemudian yang kedua, kalau hidup kita, pelayanan kita mau luar biasa, maka kita juga harus dekat dengan Tuhan. Senantiasa lewat doa, pujian, penyembahan maupun firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau hidup kita atau pelayanan kita mau dipakai Tuhan luar biasa, maka kita harus menjadi pribadi yang taat. Taat untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, taat untuk apa yang menjadi nasihat daripada mentor rohani kita. Dengan demikian, maka saya percaya hidup kita, pelayanan kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ayat yang terakhir kita baca di ayat yang ke-20, maka taulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, ketika Samuel melakukan apa yang menjadi
kewajibannya, maka dia dipercayakan apa yang menjadi haknya, yaitu dipercaya menjadi nabinya Tuhan. Luar biasa sekali. Ketika saudara mau taat, mau dimuridkan, mau mendengar, mau hidup dekat dengan Tuhan, maka percayalah, waktunya akan tiba. Saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka tetaplah hidup dalam anugerah Tuhan, tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Terus bertumbuh bersama Tuhan, lakukan perkara yang ajaib. Bersama Tuhan, kita melayani dengan penuh antusias, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.